Nah, Ya, kalau saya merespon Bang Jade ya sederhana saja. Kalau Bang Jade perhatikan betul ketentuan pasal 373, 374, 375, retreat ini sudah pasti hakul yakin melanggar. Jadi coba baca misalnya 375 ya. Pembinaan untuk provinsi itu dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Bagaimana dengan pembinaan kepala daerah di tingkat kabupaten kota dilakukan oleh pemerintahan provinsi? Kalau mau melakukan retreat untuk kepala daerah kabupaten kota, provinsi yang lakukan. Begitu bunyi ketentuan undang-undang kepala daerah. Kurang mencurigakan, apalagi itu kalau kemudian dikumpulkan dalam satu tempat. Jadi ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh pemerintah pusat gitu ya. Dalam proses pembinaan ini, di titik itulah kemudian kita sebagai masyarakat sipil mencurigai ada yang bermain. Jangan kemudian dilarikan ke isu apakah ini masyarakat sipil yang berseberangan dengan pemerintah atau tidak. Tidak ada pemerintahan yang berseberangan, itu pemerintahan kita. Kita yang harus mengkoreksi pemerintah kita kalau salah. Jadi ini bukan soal berseberangan atau tidak, itu nggak boleh juga. Dalam konteks kritik, siapapun boleh melaporkan pemerintahnya, itu daulat demokrasi, kita yang punya negara gitu ya, sebagai rakyat. Nah, kalau ketentuan itu sebuah undang-undang dilanggar, ya wajar jadi aneh. Misalnya penggunaan mata anggaran, awalnya itu mata anggaran ingin dipergunakan APBD, begitu ya. Setelah publik heboh mengkritik, barulah Mendagri sesuai jalurnya pakai APBN ya. Nah, bagaimana penggunaan APBN-nya? Itu kan perhariannya dipakai sekitar dana 2.750.000 untuk masing-masing kepala daerah. Kalau dikalikan 503-an kepala daerah, itu angkanya kurang lebih sampai 11 miliar. Itu baru soal makan ya, baju, beberapa yang lain. Tetapi proses pengadaan event organisernya lain lagi tuh. Nah, ini yang menjadi dasar kita melaporkan. Rakyat jangan diminta untuk membuktikan validitas ya. Ini baru kecurigaan kita karena tidak taat kepada undang-undang. Masa rakyat harus melaporkan dengan bukti konkret? Itu tidak mungkin. Tetapi rakyat karena kemudian dibaca undang-undang ini menyimpang nih. Ini kebiasaan Pak Prabowo, Bang Jade. Undang-undang itu diabaikan. Berapa banyak undang-undang diabaikan? Saya ambil contoh undang-undang TNI itu dilanggar ya. Penunjukan Seskap, Kabulok, jelas-jelas bunyinya A, dipraktikan B, itu salah. Nah, sekarang begitu juga di undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 23 ini. Ketentuannya 374, 375 itu tidak dipatuhi. Bunyinya berbeda. Coba bayangkan. Nah, ini tugas kita bersama, Bang Jade dan lain-lain, secara bersama-sama sebagai rakyat untuk mengoreksi ini. Ya, jadi bagi saya apa yang terpampang sudah terang ada masalah, dicurigai dulu ya. Presumption of guilty-nya juga harus ada, selain juga mendorong presumption of innocent. Kenapa presumption of innocent-nya ada? Ya kita terapkan, ya kita karena itu melaporkan kepada KPK, tidak main tuduh kita ini. Kita melaporkan ada nih kejanggalan-kejanggalan diterima oleh KPK dan diperlihatkan ada beberapa data kejanggalan-kejanggalan. Biasanya praktek korupsi itu, Bang Jade, bisa dimulai dari menabrak ketentuan undang-undang. Ya, ketentuan undang-undang bilang begini, dia lakukan sebaliknya. Itu sudah mencurigakan. Nah, belum lagi proses pengadaan barang dan jasa. Kalau Bang Jade mengikuti perkembangan bagaimana praktik tindak pidana korupsi di Indonesia, salah satu yang masif itu pengadaan barang dan jasa. Orang asal tunjuk. Ini ada perusahaan baru nih, Bang Jade, baru dibuat gitu ya, khusus untuk retreat. Nah, kurang lebih gitu bahasanya ya.